ini. Jadi kitab ini yaitu Shulatul Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang berarti itu kalau di bahasa Indonesia kan sulam itu tangga menuju taufik untuk sampai ke mahabbatillah ala tahqiq, sampai kepada hakikat kecintaan terhadap Allah. Jadi ini berarti jalan tangga ini ujungnya itu untuk apa nih kita belajar ini, yaitu untuk dapat taufiknya sehingga endingnya kita dapat mahabbatullah, hakikat mahabbatullah. Nanti kan dia judulnya aja tuh udah dalam gitu kan. Nah, kitab ini ditulis oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Cukup familiar khususnya di Indonesia, dipelajari di pondok-pondok, banyak dipelajari juga di beberapa tempat, sehingga kitab ini termasuk kitab yang kalau kata ulama Futiha liman ta'allamahu, kitab yang kalau orang belajar itu akan dapat kemudahan, karena dia termasuk kitab yang lahul qabul, kitab yang diterima. Jadi kitab itu banyak, ya nggak sih? Banyak. Dan tapi nggak semua kitab itu qabul. Artinya qabul itu berarti dia itu dipelajari sama banyak orang. Itu ciri-ciri qabul. Dan alamat kitab itu qabul biasanya min ikhlasi mu'allifihi, dari ikhlasnya penulis. Bukan berarti yang gak qabul itu gak ikhlas ya, cuma memang itu share-nya Allah gitu kan, itu rahasianya Allah. Tapi memang kebanyakan kitab-kitab yang memiliki qabul dipelajari sampai hari ini itu memang sangat kuat mu'allifnya yang menulis. Seperti yang kita tahu kitab-kitabnya Imam Nawawi, ya guys ibu. Kitab Nawawi apa coba? Dari Riyadhus Shalihin, dari Adhkar, fikihnya banyak, Majmu' Minhajul Talibin gitu kan. Sampai detik hari ini itu kitab dipelajari di mana-mana. Ya enggak? Itu ciri-cirinya kalau kata ulama, sirnya itu, rahasianya itu ikhlasu mu'allifihi. Imam Ghazali, kitabnya Imam Ghazali, dari Bidayatul Hidayah sampai ujungnya Ihya, itu juga dipelajari di mana-mana. Kitab beliau yang wasit fikihnya juga sebagai salah satu referensi di kitab fikih. Kemudian juga Imam Haddad, Habib Haddad juga, yang mana ini beliau salah satunya juga Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Salah satu yang selalu dibilang itu, salah satu karomahnya beliau itu sehari membaca zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Makanya ada cerita nih, kalau mau masuk Ramadan itu guru saya ini tanggung ya ceritanya dia. Dari guru saya beliau bercerita. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu kalau mau Ramadan itu memasuki bulan puasa, beliau berkumpul dengan sama keluarganya, terus bilang kepada anak-anaknya apa yang kamu persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan gitu kan, tanya satu-satu. Nah beliau itu udah gak punya waktu, karena juga bulan Ramadan aja zikir beliau udah 25.000 kali gitu. Sedangkan yang lainnya paling 100.000 gitu kan. Beliau juga nggak harus bulan puasa gitu untuk banyak zikir. Itu yang sering kita dengar, salah satu karomahnya beliau gitu kan. Di sini juga kemarin kita baca sedikit juga tentang terjemah atau biografinya Habib Abdullah bin Husain ini. Beliau salah satu bukunya yaitu ini Shulatul Taufik, kemudian juga buku
beliau juga ada yang di sini disebutkan sampai sekitar ada 15 kitab beliau, dan salah satu juga yang terkenal daripada baitnya beliau, syairnya beliau itu apa kemarin tuh syairnya beliau tuh ya Rabbana ma'rufna ya. Ini habis majelis ya. Ini apa? Doa habis majelis. Nanti kita baca setelah majelis. Kemudian salah satu yang hikmah terhadap buku beliau itu hikmah itu tidak menjelasin. Tadi itu sebenarnya makan ya, masih makan. Kemudian ada ulama yang datang menjelaskan namanya syarat, mensyaratkan. Salah satu banyak yang hikmah terhadap ulama tauhid ini, salah satu yang daripada Asia, ulama Asia itu Imam Muhammad Nawawi sama Al-Jawi Al-Bantani. Itu beliau Imam Nawawi Al-Bantani yang meninggalnya di Mekah ya. Beliau meninggalnya di Mekah. Kemarin ini Tanara. Beliau di Tanara, kemudian belajar di Mekah hingga wafat di sana. Imam Nawawi Al-Bantani. Nah itu beliau salah satu hikmahnya juga terhadap surat Taufik ini, itu memberikan syarat penjelasan dengan kitabnya Rekod Suhul di Tasdik, Rekod Suhul di Tasdik dalam syarat surat Taufik. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Kemarin kita sudah membaca tentang mukadimahnya kitab ini dari beliau. Kitab ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang fikih, baru yang ketiga tentang tasawuf. Nah itu seperti sebenarnya kitab ini modelnya sama seperti kitab Risalah Jami'ah. Risalah Jami'ah juga gitu, terdiri dari 3 hal ini. Jadi sudah satu kitab ini sebagai pemula bagi kita mazhab Syafi'i untuk mulai mempelajari dari ini, karena dalam satu kitab sudah langsung 3 paket itu. Nah, dari tauhidnya, kemudian fikihnya, dan diakhiri dengan tasawufnya. Nah yang pertama, bab pertama tentang tauhidan atau usuluddin. Saya bacakan ulangi. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fil Islam. Wajib bagi seorang yang sudah mukallaf untuk masuk Islam, wasbutu fihi ala dawam, dan istiqomah di dalamnya, wal tizamu malazima alaihi minal ahkam, dan harus melazimkan hukum-hukum di dalamnya, fima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, apa-apa yang wajib dia ketahui dari hukum-hukum itu. Karena ilmu itu ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang sifatnya fardhu kifayah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Ilmu itu. Nah, seorang muslim, khususnya kalau dia sudah masuki balik, itu yaitu fardhu ain, ilmu fardhu ain. Baik itu fardhu minallahnya, ibadahnya,
al-qayyumu al-baqi daimu al-khaliq, ini sifat-sifat Allah, al-razik, al-alim, al-qadir, al-fa'alu bima yurid, masyaallah wa ma lam yasha' wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mausufun bi kulli amal, Allah itu memiliki sifat yang sempurna, munazzahun an kulli naqsin, dan harus salah satu kewajiban kita itu harus meyakini bahwa Allah itu sempurna, kemudian Allah itu terhindar dari apa-apa yang kurang. Seperti dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa huwal qadiyyu wa asrul hadis. Allah itu qadim. Maka selain dari Allah, itu adalah hadis. Kalau dalam ilmu tauhid gitu kan, dan ilmu tauhid itu kayak kalau kita belajar akidah bahiyah, itu ada sifat qadim, ada hadis. Kita nih manusia, dunia, sama bumi, langit, semuanya itu hadis baru. Allah itu qadim, Allah itu dahulu, yang maha yang mendahului, dan selain Allah itu sifatnya hadis. Wa huwal khaliqu wa masih makhluk, Allah itu khaliq yang menciptakan, dan selain daripada Allah kita itu tercipta, namanya makhluk. Kemudian kalamu qadim, nah ucapannya Allah itu qadim, kalau kita kan hadis. Kasa diri sifat ini, jadi semua sifat-sifat Allah itu adalah qadim. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqati fi dzati wa sifati wal af'al. Karena Allah itu apa? Mubayyin itu mukhalif. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Mubayyin itu mukhalif, berbeda dengan makhluknya, berbeda dari segi zatnya, kita itu berbeda dengan Allah. Kemudian dari sifatnya juga berbeda makhluk itu, dan juga af'al. Dan juga af'al Allah itu berbeda dengan af'alnya makhluknya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimun 'abduhu wa nabi. Kemudian di sini wa ma'ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ta'ala wa ta'ala wa tusaddiq wa tu'min anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini nama lengkapnya Rasulullah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy. Jadi harus meyakini bahwa Rasulullah itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa Rasulahu, Rasulnya kepada Rasulnya yang dikirim kepada seluruh makhluknya, jami'il khalqi. Karena dikatakan sampai juga malaikat dan seluruh nabi-nabi dari Adam sampai nanti hari kiamat. Itu Rasul itu dikirim kepada kita semua. Walaupun ada yang mengatakan bahwa enggak, kalau malaikat Rasulullah tidak untuk malaikat. Hal tersebut berbeda dalam hadis tentang malaikat. Kemudian di sini menjelaskan tentang sedikit sirahnya Rasulullah. Rasulullah juga di Mekah, lahir di Mekah, wa biha, diutus juga di Mekah, wa hajaru ila Madinah, kemudian berhijrah ke Madinah, wa yufiha fiha, kemudian meninggalnya di Madinah. Wa Rasulullah alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu shadiq, benar. Maka tidak boleh kalau kita mengatakan apa bentuk kalaunya Rasulullah, hadis kan, dalam hadis. Walaupun hadis itu nanti bagi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Maudhu, ada maudhu, ada enggak? Maudhu, ada kan hadis maudhu ya? Maudhu itu hadis bukan? Maudhu itu hadis bukan? Bukan. Maudhu itu bukan hadis, karena maudhu itu adalah karangan orang. Maka kalau dikatakan ada hadis maudhu, enggak salah. Maudhu bukan hadis. Hadis hanya bagi menjadi tiga. Sahih, kalau hukumnya sahih, kalau rawinya terpercaya, gitu kan, ada yang berdusta. Kemudian kalau misalnya kurang, ada yang kurang dari kejujuran sang perawinya, maka turun sedikit, namanya hasan. Kemudian kalau ada salah satu perawinya yang bermasalah, turun sedikit, namanya dhaif. Tapi dhaif adalah hadis. Maka salah orang yang memasuki maudhu menjadi hadis, dan salah juga orang yang menolak hadis dhaif. Kan? Salah tuh. Tetapi cara menggunakan hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan
doif. Adapun untuk fadilah amal atau kadang-kadang kita jumpai di kitab-kitab fikih itu ulama fikih itu berdalil dengan hadis yang kalau kita pelajari hadis yang doif, nah itu juga nggak apa gitu. Sama apalagi kalau doifnya itu ternyata masih bisa ditutupi banyak gitu. Doif itu kalau akhirnya banyak jalur itu jadinya naik juga, karena doif itu juga bertingkat. Nah, jadi ada tingkatannya juga. Doif ada ternyata ada hadis lain, ada jalur lain, sehingga doif itu jadi nanti doifnya bisa menjadi naik sedikit jadi hasan digoliri. Jadi naik jadi hasan karena jalur-jalur lain. Jadi kalau doif adalah hadis dan kita bisa dijadikan dalil bahkan untuk fadilah-fadilah amal itu ya, kita banyak kan fadilah-fadilah amal itu dengan hadis doif itu merupakan hadis dan tidak bisa menolak hadis doif. Dan kita harus percaya itu namun sotikun dengan apa yang diucapkan Rasulullah itu kita harus percaya. Apa yang dikatakan kullu qaulin wa fi'lin itu tamal ma'lum illa qaul Rasul. Semua perkataan, semua perbuatan dari siapapun itu kita bisa tolak, kita bisa terima kecuali dari Rasulullah SAW. Nah kalau dia terlalu fanatik gitu kan kepada syekhnya lah gurunya atau kepada beberapa imam gitu kan, karena dia terlalu fanatik enggak dilihat juga gitu, enggak semua harus kita pegang gitu kan. Yang nggak bisa ditolak hanya karena Rasulullah SAW. Bahkan sahabat, bahkan tabi'in itu tuh ada kemungkinan itu juga bisa ditolak atau bisa diterima di beberapa kalangan, yang di sini tidak gitu kan. Artinya khilaf gitu lah, berbeda-beda. Tapi kalau Rasulullah itu kita harus percaya gitu kan, percaya dan meyakini akan kebenaran atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada hukum-hukum yang beliau bawa dalam hadisnya gitu kan. Kemudian juga tentang hal-hal yang goib, nah kita harus imani itu. Karena apa? Karena kalau saya mengingkari, karena yang mengingkari sesuatu yang makhluk didahului, yang diketahui oleh semua orang, baik itu orang kecil, orang besar, nah itu nanti alhamdulillah jadi kafir. Kalau dia mengingkari hadis, gitu kan, mengingkari hadis atau mengingkari tentang yang sudah jelas kayak puasa, kayak sholat, gitu kan, itu kan semuanya berawal dari hadis juga. Dia mengingkari itu, maka itu dia alhamdulillah jadi kafir. Kalau mengingkari hal-hal yang sudah ijma, gitu. Nah itu nanti kita membahas apa saja sih yang membuat secara perkataan perbuatan seorang itu mengeluarkan dari agama Islam. Nah, oke, jadi kita harus percaya apa yang dibawa Rasulullah, baik itu mengingkari apa aja. Contohnya ketika Rasulullah menjelaskan tentang azabul qabri, ada namanya azab, gitu kan. Kemudian wa su'alul malakaini, dan juga Rasulullah mengatakan ada namanya nanti kelak, ada akan kita ditanya oleh munkar dan nakir. Kemudian beliau membawa juga kabar tentang ba'tsu, dan hari kebangkitan. Kemudian wal hasru juga nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, gitu kan. Wal qiyamah, Rasulullah juga membawa kabar tentang adanya hari kiamat. Kemudian wal hisabu, ada juga namanya nanti ada hari perhitungan. Wasawabu wal adabu wal mizan, ada namanya pahala, ada namanya siksaan, ada namanya timbangan, kalau kita bertimbang gitu kan amalan kita. Kemudian wasyafa'atu, nah di sini juga nanti Rasulullah juga wanaru wasiratu, tentang neraka. Kemudian tentang sirat, ada namanya nanti kita berjalan di sirat. Wal haud, ada juga nanti ada di situ ada kayak sungai, ada pantai yang luas. Nah itu haudnya Rasulullah itu. Jadi ada haud, kemudian ada syafaat. Rasulullah juga menjelaskan tentang syafaat, yaitu syafaat itu apa sih? Su'alul khair minal ghairi itu definisinya. Jadi kadang syafaat itu nggak harus kita syafaat lebih Rasulullah, kita menantikan syafaatnya Rasulullah kelak.
memberikan syafaat untuk anaknya, gitu kan? Guru, kita miliki guru dan kita selalu minta doa kalau kita juga akan diberikan syafaat kalau kita baik dan beradab dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Insya Allah kita mendapat syafaatnya beliau. Telah itu subhanallah saya dengan beliau dan beliau. Syafaat orang juga maaf nih, kami tahu Allah begitu juga syafaatnya Allah. Nah, syafaat Allah itu berarti Allah itu akan memberikan syafaat, memberikan kebaikan bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Syafaat Nabi menakar istrinya syafaat makbulah. Nah, syafaatnya Rasulullah itu banyak. Kami syafaat di jangan diberi bisa. Ada syafaat-syafaatnya Rasulullah yang paling agung itu adalah beliau akan memberikan syafaat untuk beberapa kelompok sehingga masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Nah, itu berarti mukhtasan itu khusus untuk syafaat Rasulullah. Jadi ada namanya khosois, ada namanya kekhususan, ada kekhususan yang hanya dimiliki Rasulullah, ada kekhususan yang dimiliki Rasulullah daripada para rasul-rasul yang lain, ada kekhususan yang dimiliki umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain, ada juga kekhususan yang dimiliki para nabi kita daripada nabi-nabi yang lain. Nah, salah satu kekhususannya Rasulullah yang tidak dimiliki oleh para rasul lainnya adalah beliau akan memberikan syafaat kepada beberapa kelompok sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu mukhtasar, itu khususnya beliau. Kemudian juga kekhususannya syafaat di jamaah di tahun pada yang juga ada kelompok yang harusnya dia masuk neraka, tapi karena dia dapat syafaatnya Rasulullah tidak jadi masuk neraka, akhirnya masuk surga. Nah, itu juga yang bisa mengambil kelompok ahlul nar tapi dimasukkan ke ahlul jannah itu hanya Rasulullah SAW. Kemudian juga ada syafaatnya beliau kepada kelompok yang masuk neraka dulu kemudian dikeluarkan dari dia. Nah, itu bukan hanya Rasulullah, tapi bisa dilakukan, bisa juga sebagai syafaat para ulama, para wali, malaikat, para nabi-nabi yang lain, itu bisa mengeluarkan kita, alhamdulillah, mengeluarkan orang-orang yang lagi di neraka, dipanggil, dikeluarin, nah, diberikan syafaat sehingga masuk surga. Nah, itu bisa Rasulullah, bisa nabi, bisa dari para wali, bisa dari para nabi. Nah, itu bisa. Nah, kita kalau ketemu orang soleh, ketemu wali, lagi ziarah kubur, itu syafaat. Nah, juga semoga kirim Fatihah, kemudian kita syafaatnya, sehingga kalau kita lagi disiksa di neraka, beliau ingat kita, akhirnya kita dikeluarkan lewat syafaatnya beliau. Itu umum, berarti itu syafaat umum. Kemudian juga syafaat Rasulullah untuk firafi darajat di nas fil jannah. Surga itu kan ada gerannya Bu ya, ada yang di emperan, gitu kan, ada yang di tangga kedua, ketiga, sampai yang paling tinggi itu surga Firdausil A'la. Nah, Rasulullah, syafaatnya Rasulullah itu bisa menaikkan daripada derajat orang itu di surga. Yang harusnya di emperan dapat syafaat, dia naik ke atas. Nah, itu juga syafaatnya Rasulullah SAW. Kemudian juga syafaatnya beliau dalam meringankan azab terhadap beberapa orang kafir, seperti pamannya Abu Thalib. Itu kenapa pada hari Senin disiksaannya itu diringankan, ya kan? Karena dapat syafaatnya Rasulullah. Abu Thalib Allah dia iman. Kemudian syafaat juga bagi orang-orang soleh yang diberikan oleh Rasulullah, dia tajawuz anhum ala tafsiri fi ta'am, juga diberikan pada orang soleh. Kemudian syafaat fi aqwalil musyrikin ala ya'dzibuhu, syafaat kepada anak-anaknya kaum musyrikin, itu dapat syafaat dari Rasulullah. Kemudian juga syafaat orang-orang yang meninggal di Madinah, itu dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Kemudian juga yang dibawa kabar dari Rasulullah adalah tentang surga al-jannatu. Kemudian juga tentang wal khuludu, bahwa surga itu sesuatu yang kekal. Kemudian
Allah Ta'ala fil jannah. Bahwa kelak di surga kita bisa melihat Allah. Itu nggak ada hilang, memang ada kita akan melihat Allah. Kemudian waktu mina di malaikatillahi wa rusulihi. Kita juga harus beriman, meyakini terhadap malaikat Allah. Malaikat itu ajsamun, orang yang sama kayak memiliki jism tapi laki fakun baliku nafil makro ila haddin la ya'lamu illallah. Tapi kan bedanya kita malaikat itu la ya'suna ma'amallah wa ya'aluna ma'amallah. Malaikat itu gak punya syahwat, gak kayak kita. Malaikat gak punya nafsu karena dia tercipta dari cahaya nur. Kalau kita tercipta dari apa? Mata. Kalau malaikat dari bedanya itu. Kalau malaikat dari cahaya, kalau setan dari api. Kemudian waktu mina bi malaikatillah, beriman terhadap malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi dan para rasulnya, yaitu ampuai iman di ijmalan ada 330 berarti salah semua salah 313, ada yang bilang 314. Itu secara ijmal, secara global kita harus meyakini adanya nabi-nabi itu. Sedangkan yang kita imani di dalam Al-Quran para nabi itu ada khamsah wa isrin, ada 18. Khamsah wa isrin 25. Nah, nabi-nabi itu seperti dalam syairnya kan beralaul ini taklif di ma'rifatul wajib dari orang yang sudah taklif mukhalaf itu mengetahui nabi-nabinya ala tafsir wa alimu fikir kabudah minhum samaniyah min ba'di asrin wa yabqa syar'atu wa umum Idris Syu'aib Soleh wa gada bilkisri adam bil mu'aliqatulimu. Kemudian waktu tubihi liman terhadap kitab-kitabnya yang dibawa wabil qadari terhadap qadar baik dalam bentuk kebaikan khairihi wa syarrihi. Kita harus beriman, meyakini Allah qadarul khair wa syarr, bahwa memang Allah itu kadang mentakdirkan kepada orang itu kebaikan dan juga keburukan sebelum terciptanya orang itu, sebelum terciptanya makhluk itu. Dan semua itu sudah termasuk qada dan qadarnya Allah. Kemudian sedangkan anak khairul qadri wa syarrihi, maksudnya adalah anak iman wa ta'at wa jami'i al-amal sholih min khairil qadri wa al-kufra wal maksir mukhalafah wa jami'i al ma'asi min syarril qadri. Jadi Allah itu menciptakan ketaatan, Allah juga menciptakan kemaksiatan. Nah, itu Allah sudah ciptain dua itu. Nah, maka kalau kita berada di ketaatan, nah kita manusia hanya dilihat nih, kita nih menginginkan apa? Allah itu pengen melihat apakah kita cuma ketaatan sehingga itu menjadi sebaik-baiknya takdir. Tapi kalau kita condong, kita hanya berusaha kasar. Manusia itu diberi kasar, diberi usaha untuk memilih antara mau maksiat atau mau taat. Kemudian Tuhan mau khatamun nabiyyin juga meyakini bahwa Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin, akhir para nabi-nabi, wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan juga Rasul itu adalah tuannya bagi semua Bani Adam, sebelumnya itu Rasulullah. Kemudian masuk setelahnya tentang riddah. Ini tadi sudah tentang keimanan, tauhid, masuk tentang riddah. Ini juga masuk tentang keimanan, karena kalau kita tidak bisa menjaga perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan kita, alhamdulillah kita akan masuk ke riddah ini. Oke, makannya adalah faslun yajibu ala kulli muslim, diwajibkan atas atau bagi seorang muslim itu Islami menjaga keislamannya, wasamuhu amma yusibuhu wa yuriduhu wa yaqahu, dan menjaga Islam dia dari hal-hal yang merusak, membatalkan atau memutuskan keislamannya. Alhamdulillah itu wa huwa arba'atu wal iyadu billahi ta'ala. Jadi kita tuh yang tadi kan kita ketika orang bertaklif harus masuk Islam, harus istiqomah. Kedua, kewajiban kedua, ketika orang sudah masuk Islam, dia harus menjaga Islam dia dari hal-hal yang memutuskan Islam dia, yaitu
sholat di maut. Kalau mau dibilang dia belum sempat taubat kembali ke Islam sampai dia meninggal. Jadi keislaman yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan selama Islam, kemudian waliyadzubillah dia murtad sampai wafat, maka amalan-amalan dia ketika Islam itu terhapus. Jadi makanya dia mungkin amal, dia menghapuskan amalan-amalan kalau sampai wafat belum kembali ke Islam. Alhamdulillah. Jadi seakan orang wafat itu namanya manusia yang tidak pernah melakukan apapun amalan yang sifar gitu, bayangkan. Sifar wa ilah habitu sawabu amal. Jadi hilang semua pahala-pahala amal ibadah dia. Tapi tidak berarti, oke, murtad itu kan buruk-buruknya kekafiran. Walaupun saya mau melihat al-wahid kufri kaum murtad akbar dengan kafir asli. Tapi ada, walaupun memang murtad adalah seburuk-buruknya kekafiran, ada beberapa case gitu kan, yang di situ orang kafir asli itu lebih buruk. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan semisalnya itu lebih buruk daripada orang murtad. Kenapa? Kenapa seperti ini ziyadah dari anak? Karena dia kan sangat mengingkari ya, sangat juhud gitu, mengingkari, kemudian juga menyiksa Nabi dan apalah yang mereka lakukan. Nah, itu orang-orang Abu Lahab, Abu Jahal dan keturunan-keturunannya itu lebih buruk dari orang murtad. Jadi nggak mutlak gitu. Murtad itu seburuk-buruk kafir itu tidak mutlak. Ada beberapa yang mana orang kafir asli itu lebih buruk. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan keturunannya. Waliyadzubillahi ta'ala. Kemudian waqad kafara fi hadzal zaman. Makanya nih kita harus menjaga keislaman kita. Kenapa? Kata beliau, waqad kafara karena sudah banyak di zaman ini. Ini zamannya beliau. Beliau ngomong ini nanti zamannya. Apalagi zaman sekarang. Waqad kafara fi hadzal zaman at-tasawwur. Di zaman beliau itu orang tuh ngomong itu enggak difilter. Enggak difilter dalam kalafiran hingga kata innahu yasdudu min ba'dihi, sehingga keluar dari lisan dia al-fadhul lafaz-lafaz yang tukhrijuhu ma'anil Islam, yang akhirnya alhamdulillah mengeluarkan dia dari Islam. Itu berasal dari lafaz atau lisan atau kalam. Nah itu kan. Kemudian wala yarawna dzalika dzanban, dan orang itu enggak merasa itu dosa, apalagi fadlan an qaumi kufar, apalagi dia bikin itu membuat dia kafir. Jadi karena kasarnya dia, asal ngomong dia enggak difilter, dia enggak merasa dosa dan itu mengeluarkan dia dari Islam. Itu di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Jadi orang zaman beliau itu kasar. Nah, itu kan ini beliau tuh ini kasih peringatan, hati-hati. Banyak orang itu memudahkan omongan dengan mengucapkan lafal-lafal yang dia tidak tahu, selain tidak tahu sampai tidak tahu itu dosa, bahkan itu sampai ngeluarin dia. Mereka harus tahu ridah omongan, fi'al, perbuatan atau keyakinan, karena beda nanti ada 3. Yang bisa mengeluarkan dari Islam itu ada 3. Tidak cuma omongan, gitu kan? Nah, orang tua di sini belum masih kehati-hatian. Ridah, ridah ini terbagi menjadi 3. Salah satu aksamin. Pertama, bentuk i'tiqadat fil qalbi. Enggak ngomong, enggak juga ngelakuin perbuatan yang kelihatan sama orang. Kalau itu misalnya minjek membuat Quran, minjek Quran mau dibilang, itu kan enggak gitu. Tetapi dia hati dia, di dalam hati dia ada i'tiqad. I'tiqad itu enggak kelihatan, tapi Allah tahu dong. Allah Maha tahu i'tiqad keyakinan yang ada di dalam hati yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Apa aja nanti kita jelaskan. Yang pertama, pokoknya bidah itu berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Yang kedua, murtad juga bisa dibuat dari af'al, perbuatan yang kelihatan. Yang ketiga, dari aqwal, dari ada ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, nanti dari 3 ini kita jelasin apa aja. Yang pertama tentang murtad daripada hati atau keyakinan. Yaitu yang pertama contohnya asyrakku fillah, dia meragukan Allah. Hati-hati nih kalau lagi dapat musibah, ya kasih kita nggak sengaja
diri Allah. Dia sudah sampai di titik meragukan. Ya mungkin namanya orang kan dikasih musibah gitu ya. Kadang dikasih musibah itu berubi-ubi, itu kan habis ininya hilang, habis itu diambil juga anaknya dan sebagainya. Nah, itu sehingga dia meragukan bahwa semua ketentuan Allah itu baik. Kata musibah, bahkan dalam bentuk musibah itu baik. Kenapa? Karena dalam hadisnya kalau Allah ingin menginginkan kebaikan, jika aradallahu khairan musibah minhu, maka Allah akan menguji. Khairan, kebaikan seperti apa dalam musibah itu? Kadang-kadang kita dilihat. Emang kebaikan apa? Dalam kitab-kitab Sholihin dikatakan kebaikan di sini ada dua, halal wa ma'alam. Jika orang lagi diuji, orang itu sesungguhnya Allah ingin memberikan kebaikan yang pertama dari kebaikan halal, kebaikan saat itu. Apa? Allah ingin kita kembali kepada Allah. Kalau diuji, kalau kita tahajudnya lebih banyak, gitu kan? Lebih khusyuk sholatnya, witirnya bangun, gitu kan? Kadang tuh perlu dikasih ujian dulu untuk kita kembali. Nah, itu kan kembali kepada Allah. Itu tuh suatu kebaikan kok. Gitu loh. Karena di situ kita berdoa, dapat pahala, gitu kan? Nah itu. Kemudian sedangkan kebaikan yang kedua, ma'alam. Ma'alam itu kebaikan yang akan datang, yaitu kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Setiap ujian yang datang kepada kita itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi ingat, dosa itu ada tiga. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada juga dosa yang berkaitan dengan manusia. Dosa yang bisa dihapuskan oleh musibah, bahkan oleh orang yang haji nih. Orang-orang haji kan kita dengar tuh ada hadisnya, orang maksoroja ila baitilah pakaan nama ulida min seakan dia dari yang baru lahir gitu kan. Suci lagi orang yang dari haji yang gitu biar kita dengar. Ya, memang dia suci atau bersih dari dosa-dosa kecil, bukan dari dosa besar, karena dosa besar itu taubat. Bukan juga berkaitan dengan hak adai. Hak orang yang mengira diambil itu tidak akan terhapus oleh apapun kecuali harus mengembalikannya. Nah itu. Nah maka di sini tentang keraguan kita terhadap Allah, baik itu karena ujian, gitu kan, atau kita ragu terhadap adanya Allah, seperti kaum ateis, gitu kan, wujudnya Allah itu dia tidak percaya. Nah itu kan, udah itu termasuk juga ridah daripada hati, karena dia tidak terpercaya kepada wujudnya Allah, atau dia tahu adanya Allah, tapi emang Allah itu apa bedanya dengan yang lain? Nah itu kaum itu kan orang-orang yang tidak mempercayai secara akidah, atau dia tidak percaya terhadap Rasulnya Allah, seperti Muhammad itu Rasul. Nah itu juga mengeluarkan, atau dia tidak percaya terhadap Al-Quran. Memang Al-Quran itu turun dari Allah, atau Al-Quran itu buatan Muhammad? Ya maksudnya Al-Quran itu buatan siapa? Nah itu juga yang mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian ragu terhadap doktrin akhir, tidak percaya di hari kiamat. Dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Kemudian dia tidak percaya kepada al-jannah wal nar, tidak percaya adanya surga dan neraka. Kemudian tidak percaya terhadap al-thawab, adanya pahala, itu kan adanya pahala yang Allah berikan kepada yang Allah menghendaki terhadap hamba-hambanya, atau tidak percaya juga terhadap iqab, hukuman Allah, siksa Allah itu ada memang, atau nahdzalika mimma huwa mujma'un alaihi, atau hal-hal yang ijma'. Hal-hal yang ijma', syaratnya sesuatu yang ijma' itu ada tiga syarat. Yang
dikasih diri sama Allah. Jadi kan bahasa kita itu dikasih diri, dikasih refreshing. Makanya diberikan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya Isra. Ya kan? Karena kalau Mi'raj itu ketika Nabi dari Aqsa menurut Allahnya. Nah, perjalanan Isra-nya Nabi itu ada, dan orang yang mengingkarinya beda mengingkari dengan yang kami tidak memperingati, dengan memperingati orang-orang yang sampai kami ingkari. Karena itu tidak termasuk ijma. Ya kalau kita ingkari, alhamdulillah kita akan keluar dari Islam. Kemudian kita mengingkari mujizat-mujizat Nabi, nah yang ada itu juga nggak boleh. Dan itu dikatakan di sini karomah aulia, karomah wali, itu juga kita tidak boleh ingkari. Kemudian juga yang mengeluarkan dari akidah itu adalah kita kalau sifat pada sifatin sifatilah al-wajibah. Kan ada banyak, ada 20 sifat wajibannya Allah. Nah itu kita harus imani, tidak boleh diingkari. Apa sifatnya Allah seperti al-ilm, Allah itu ilm, auna sabalu sifat ya jitu dan sifatnya ijma'an. Saat kita tidak boleh mengingkari sifat wajibnya Allah, kita juga harus tidak boleh menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak, seperti jism. Allah itu memiliki jism, badan. Allah itu kayak tempat ruangan. Allah itu berbentuk. Kan ada kelompoknya mujassimah yang dia itu mengira-ngira untuk berbentuk. Gitu. Kan dalam ayatnya apa? Ayat-ayat kursi itu Allah la ilaha illallah. Islam. Dan itu sesuai ijma.
zina yang haram dihalalkan liwat, alhamdulillah jelas ada dalilnya segalanya. Kemudian dia halalkan sarikoh, mencuri, wal ghasbi, mencuri juga, atau haram halal menghalalkan, haram halal mengharamkan yang halal, jual beli, nikah, diharamkan sesuatu yang halal dia mengharamkan, itu juga mengeluarkan dari Islam. Atau nafia wujuban mujma'in alaihi kadzalik, atau dia menafikan atau mengingkari hal-hal yang wajib secara ijma, seperti shalawatil khamsi, shalawatul lima, itu juga menjadikan, kalau kita ada beda ya, ada orang meninggalkan sholawat itu dua, ada kasalan karena malas, ada juhudan karena mengingkari. Kalau kasal karena malas itu dia cuma dosa, dia perlu kodo aja, gitu kan, dikodo apa yang dia tinggalkan. Tapi kalau udah nggak ngelakuin karena juhudan, inadan, mengingkari, itu bukan lagi berdosa, tapi tidak murtad. Jadi ada kasalan, malas, atau karena juhudan. Yang membuatkan itu adalah kalau dia juhudan, mengingkari. Nah, shalawatul khamsi ausa jadi mina, bahwa dalam sholat itu ada namanya sujud, kemudian zakat, gitu kan, zakat juga wajib, gitu kan, bagi yang mampu tuh selain zakat fitrah. Kemudian saum, puasa, wal haji, haji, kemudian wal wudu itu wajib, au jabah malam yajib ijma'an kadang, atau dia mewajibkan sesuatu yang nggak wajib. Nah, dengan apa? Rakaat sujud itu dua, dia bilang tiga, gitu kan. Kemudian sajadah fi sholawat, kalau misalnya nambahin sujud ada dua sujud, dia nambahin 3 sujud, gitu kan. Itu juga. Kemudian au nafya masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalik, atau dia mengingkari hal-hal yang sudah ada syariatnya. Rawatib, ada sholat sunah rawatib dia ingkari. Nah, itu juga syariat, itu kan sudah ada syariatnya. Kemudian au azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau dia juga berazam untuk kafir sekarang. Nah, tetapi lihat dia sebelum ayat furudan fayakfuru halan. Fa idza azama 'alal kufri kafara halan, walau azama syakhsun 'ala fi'lin kabiratin fi qalbi fala yusik. Jadi dia kayak nggak ngomong menjadi kafir sekarang, tapi yang akan datang. Nah, itu juga bisa mengeluarkan dari Islam. Karena arido fil kufri kufur. Kalau dia ridho terhadap kekafiran walaupun tidak sekarang, itu juga termasuk kafir. Atau dia tahu ala fi'li syai'in mimma dzukira, hal-hal yang wajib juga mengeluarkan, atau kalau ada fihi, atau dia bingung itu tentang kekafiran dia, la waswasihi. Bukan beda, kalau orang waswas itu kan enggak sampai mengeluarkan Islam. Kalau orang waswas tinggal dibenerin aja gitu, ilmunya dibenerin, mana yang nggak perlu dia waswas, kan? Itu kalau waswas tidak. Kemudian kauan kalau subata sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, dia mengingkari sahabat seperti Abu Bakar, au risalata wahidin min rasulin ijma' ala risalatihi, atau dia mengingkari rasul-rasul yang secara ijma' beliau itu rasul. Itu juga mendapat mengeluarkan. Au jahada harfan dari huruf dalam Al-Quran, itu juga. Au jahada harfan menambahi huruf dalam Al-Quran. Au kadzdzaba rasulan, dia mendustai rasul. Kemudian au nafsihi, dia mengingkari ausaf warasmahu bikos ditahkirihi, dia berusaha menghina Rasulullah dengan mentasbihkan namanya Rasulullah. Kemudian audio wazanku wa ta'akhir pada Nabi Muhammad, atau dia mengira ada Nabi setelah Nabi Muhammad, karena kembali bilang saya itu Nabi. Nah, itu udah total gitu. Dia berpikir ada yang Nabi setelah Nabi Muhammad. Saya hampir itu dia merasa dia Nabi-nya, gitu kan? Nah, itu udah mau bilang. Ini semua tentang hal-hal yang membuat seseorang itu keluar dari Islam daripada yang pertama, yaitu daripada akidah, daripada hati seseorang. Baik, mungkin sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan Bu, sebelum ke bagian karena masih panjang dari itu.
orang Islam tapi dia nggak mau sholat. Dia sholat biasa, tapi dia ada masalah. Terus dia begitu bicaranya misalkan saya sebagai imam kan begini nih, jadi buat masalah-masalah gitu. Apa saya ateis aja ya? Apa saya ateis aja? Berarti kan dia itu kalau begitu kan termasuk itu nggak keluar dari Islam? Keluar dari Islam. Oh iya. Sebenarnya kalau di sini kalau ada orang sampai bilang apa saya ateis aja, itu belum. Ini kita harus hati-hati banget. Ada buku tentang Imam Sayyid Alawi Al-Maliki. Itu beliau nama kitabnya aku lupa ya, tentang bahwa orang tuh jangan mudah gitu dikafirkan karena ada syarat-syaratnya yang cukup ketat untuk bisa dikatakan orang itu kafir. Dan begitu syarat-syaratnya, jadi harus benar-benar menyesuaikan sholat itu hingga orang itu kafir. Maka kalau kita mengatakan orang yang tidak kafir, nah itu kita salah juga. Nah itu dosa besar mengatakan orang yang sebenarnya juga kafir. Nah kalau tadi apa saya ateis saja, itu enggak, itu belum. Kayaknya belum. Karena di sini kalau di sini ya, saya harus buka. Coba nanti saya buka ya, insyaallah. Kecuali ini, awal agama al-Islam mustaqbal. Yang diazimul an yakfuro godan. Kecuali dia berazam, udah deh saya kafir aja. Kan godan. Tapi bukan sekarang, udah deh minggu depan saya kafir aja. Bagaimana Islam ini amat sih Islam. Saya nanti kafir aja. Nah, itu udah berazam. Dan azam terhadap kekafiran, walaupun nggak sekarang, berarti dia ribet terhadap kekafiran itu. Sudah keluar. Kalau dia bilang ya udah deh, bulan depan saya kafir aja. Karena al-ridho begitu kufur. Kalau ribet terhadap kekafiran, walaupun dia udah ngomong sekarang, itu dia kafir. Kalau yang misalkan yang kita sebut tadi mungkin dia dalam keadaan Marah, emosi. kalau begitu harus itu nggak kesana tadi Kalau tadi kan yang tadi kan apa saya itu kan dia nggak azam, dia masih tarodud, nggak ada azam kan di situ. Kalau ada udah deh capek, udahlah saya Kristen aja, kami. Karena syarat Islam itu harus istiqamah, harus continue. Syarat orang itu masih dalam Islam itu harus continue, istiqamah itu continue. Kalau kita azam al kufar, kalau dia berazam untuk kafir ya jadi kafir. Nah, walau aja masyarakat al-fil kami waktu pala yusuf. Berarti kalau dia pengen ngelakuin apa gitu dosa besar mau dibilang. Nah itu juga itu nggak kafir kalau itu juga dapat dosa gitu, dosa azam dia itu kalau pengen ngelakuin apa. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira au azama ala jantil hal au taraddada fi fil kufar. Tapi itu ada au taraddada fi atau dia bingung. Apa saya ateis saja tapi au taraddada fi kufri. Taruh Victoria Nusak lima itu jazmiyah di Islam karena tidak taruh dan kalian orang lain. Tapi ini ada gitu. Ini ada yang apa saya ini aja ya ateis aja karena ini ada taruh dada fihi. Wa ina makana taraddud mukafiron. Dan karena orang yang dia ragu apa saya ini aja itu nggak sampai azan tapi dia taruh itu kebalikan daripada enggak istiqamah, enggak continue, enggak pegang teguh gitu. Karena dia ragu kan ya. Apa saya ini aja? Karena syaratnya Islam, iman itu dan itu wajib adalah kita harus pegang teguh. Continue artinya enggak sampai ragu. Wa taraddud, sedangkan taraddud ragu itu menafikan istiqamah itu. Menafikan keyakinan itu. Itu kata Imam Ghazali. Tapi harus dilihat lagi nih. Kita harus hati-hati ya kalau dalam hukum orang. Tapi memang ada ibaratnya seperti ini. Orang yang berazam untuk kafir besok atau yang tarodud, dia bingung ragu kafir atau enggak, nah itu daya menafikan keimanan. Karena syarat iman dan Islam dia harus istiqamah, harus subut, harus stay. Apa
energinya jadinya ke bawah kita ke maksiat. Itu kan better, paling jatuhnya ada pendosa gitu kan. Tapi jangan sampai membawa agama ketika lagi diuji. Iya itu makanya kan itu tasawuf. Ketika aduh gini amat sih, yaudah deh saya yang aja gitu kan, apa saya ini aja. Nah, itu taraduk itu dia menafikan sih sebenarnya. Cuma mungkin nanti saya akan bacakan tentang bukunya Syekh Alawi Amal itu karena beliau lengkap banget syarat-syarat orang itu kita bisa menghukumi bahwa dia itu kafir, itu ada syaratnya. Kalau secara ibadah ini memang maksudnya beda was-was dengan taraduk. Kalau was-was itu tidak sampai membuat dia kafir. La waswasil kufur ay kuturi ala balihi wa taharrukihi bi arjarohi fitrihi. Kalau ini hanya was-was, nggak ngomong dia ya. Dan waswas di rumah ketika jazul pakai nada di kami kalau dia waswas. Karena orang waswas kan emang ada orang yang was-wasan ya. Kayak orang aja takbiratul ihram sampai 10 kali, 5 kali itu kan biasanya was-was kan. Di pikiran aja gitu. Nah, ada di pikiran dia. Nah, itu nggak kafir. Tapi kalau udah dia ngomong, nah, itu bahaya sih. Iya harusnya sih, karena dia secara ibarat ini ya, kalau di buku ini taradud itu udah mengeluarkan, maka biar dia ini harus ada lagi. Makanya kan di mukadimahnya di awalnya sebelum bahas bab berita kan ada dusin bilang gitu, bapak turut tasahul. Banyak orang-orang tuh filter omongannya. Dia nggak ngerasa, nggak tahu kalau itu ganggu dosa bahkan sampai mengeluarkan dari Islam. Dosa aja dia nggak tahu. Nah, jadi emang hati-hati. Pokoknya ini jangan membawa agama dalam apapun gitu. Apapun peristiwa kita hadapi, jangan membawa agama. Cuma mungkin kita sebagai pendengar juga jangan mudah kalau itu. Nah, iya, karena orang yang menjudge dia kafir itu kalau ternyata dia nggak kafir, dia bisa kafir tuh. Tidak boleh bercanda. Nah, tasahul itu nggak filter, nggak boleh, agama jangan dibuat bercanda. Bercanda itu nggak boleh. Itu makanya kadang ada nggak sih yang bukti aja kayak jangankan tentang perkafiran ya, yang udah inilah gitu. Kayak orang menisbatkan pakai makanan yang itu loh apa, bakso setan, bakso apa-apa, gitu kan. Make kalimat-kalimat itu yang bukti kan mengharamkan. Ya jadi itu nggak agama, itu cuma kayak memakai kata-kata itu doang. Maka anak-anak ini terus itu inilah dari agama, kalam-kalam omongan-omongan yang terbaik aja. Karena kebiasaan. Hal-hal yang kalem gitu-gitu kan, nama-nama hewan itu menjadi biasa. Akhirnya kan sesuatu yang biasa kecil, nanti dikiranya itu yang gede itu biasa aja. Karena sudah terbiasa. Umrah, jadi kafir lu kata. Jangan menjudge. Nanti mungkin sih bisa saya bacakan nanti dari bukunya Syekh Alawi Amal. Kemudian biar nanti kita lanjutkan lagi karena berat ya tadi ini. Saya juga kalau nggak banyak ini takut juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bersyafirin, berkenaan, berwakilnya, mengawalkan nabilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana firlana binakana wa bawalidina wa antamkana wa halina suwara. Rabbana fa'na bima halamtana wa halimna ma'ayyatana wa barzina wa rahmatan kauna. Rabbana hadlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi hayatina wa dhahiran wa batina sirran wa alana. Allahumma inna nas'aluka khairal kulli wa ajilihi wa ajilihi wa a'udzubika min syarri kulli wa ajilihi wa ajilihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah ila tushaqqu ila a'imah allati takarna fi hadhihi majalis wa tulunina bin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah, ini sangat bermanfaat sekali ya Ibu. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Semoga kita dijauhkan dari segala pikiran, keyakinan, dan hal-hal yang menuju ke arah situ. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.